Jalan rusak parah di Jati Agung, Lampung Selatan ini pernah dilewati oleh Presiden Joko Widodo pada awal Mei lalu. Sepanjang jalan dipenuhi lubang-lubang besar yang dapat membahayakan keselamatan pengendara yang melewatinya. Sebagian jalan ini sudah diperbaiki oleh Pemprov Lampung saat akan menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Rupanya perbaikan jalan tidak dilanjutkan setelah Presiden pulang dari Lampung, jalan hingga kini tetap dibiarkan rusak. Gubernur Lampung Arinal Junaidi pada Senin siang menyatakan bahwa sebagian jalan rusak akan diperbaiki pada tahun ini. Anggaran perbaikan jalan hasil perpaduan dari APBD dan bantuan dari APBN sebesar 800 miliar rupiah. Terdapat 15 ruas jalan yang diprioritaskan akan diperbaiki tahun ini. Jalan. Ya pokoknya saya sudah menginstruksikan agar 14 ruas yang kita akan bangun itu terlaksana tahun ini. Kualitasnya nanti ada Bina Marga yang bersama Balai. Tender sudah berlangsung Pak? Ya tanya di sana lah. Masa saya jadi kelasnya begitu. Pak Gub. Perbaikan jalan di Lampung baru akan dimulai pada tahun ini setelah Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja khusus mendatangi jalan-jalan rusak pada bulan Mei lalu. Presiden Joko Widodo yang prihatin dengan kondisi jalan di Lampung akhirnya menggelontorkan bantuan dana 800 miliar rupiah melalui Kementerian PUPR untuk perbaikan jalan. Lelang proyek perbaikan jalan dijanjikan dimulai bulan ini dan pengerjaan perbaikan jalan dimulai pada Juli bulan depan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Mas, munduran dikit Mas. Ayo. Selama musim pemberangkatan haji tahun ini, terdapat 250 calon haji yang sakit saat baru tiba di Asrama Haji Bandar Lampung. Jumlah jemaah haji yang sakit terbanyak terjadi pada hari Senin kemarin lusa. Jumlahnya mencapai 65 orang yang harus dirujuk ke sejumlah rumah sakit di Bandar Lampung. Hingga Selasa kemarin, total terdata 137 calon haji dari berbagai daerah di Lampung yang dirujuk ke rumah sakit karena harus mendapatkan penanganan khusus dari petugas medis. Menurut pihak kantor kesehatan Pelabuhan Panjang 2 yang bertugas di asrama haji, mereka yang sakit kebanyakan adalah lansia. Penyebab kambuhnya sakit diduga karena kelelahan selama di perjalanan dari kampung halaman menuju asrama haji. Jemaah haji itu umumnya menderita sakit kolesterol, darah tinggi, diabetes, dan demam. Poliklinik di situ, ya kita repair di situ. Kalau memang masih bermasalah, kita rujuk ke rumah sakit Adu Muluk sebagai rumah sakit rujukan di situ. Ya. Kemudian apabila memang sudah ditangani clear, akan balik ke sini, kemudian kita nyatakan layak terbang di situ. Nah, setelah dirawat di rumah sakit, ratusan calon haji telah dinyatakan sembuh saat jadwal keberangkatan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Usaha pembesaran dan pengembangbiakan kambing dilirik karena semakin menguntungkan, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Usaha itulah yang sedang dikembangkan Pardianto, warga Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Ia membangun kandang berkapasitas 1.000 ekor kambing di lahan seluas 5 hektar, meski kini baru diisi 170 ekor. Jenis kambing yang dikembangkan adalah kambing bur yang disilangkan dengan kambing lokal. Untuk mengurusi ratusan ekor kambingnya itu, Pardianto mempekerjakan 20 orang sebagai pegawainya. Kita isi ada sekitar 175 ekor. Target total kita bikin 1.200 indukan. Jadi buat kandang ini dipersiapkan untuk kapasitas 1.200 indukan. Kita fokus di breeding. Kita fatteningnya untuk penggemukannya nanti setelah breeding sukses baru kita menginjak ke fattening. Pardianto berharap usahanya akan terus berkembang sehingga bisa membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Ia juga berharap ada investor yang mau bergabung dalam bisnisnya itu. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Jika Anda bosan dengan liburan ke pantai yang begitu-begitu saja, mungkin Pantai Keduwarna di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan layak dicoba sebagai alternatif.
Sebab Anda tidak hanya bisa menikmati suasana laut dan pantai dari darat saja, tapi juga bisa melihat pemandangannya dari udara dengan menyewa paramotor atau disebut wisata dirgantara. Namun pengunjung harus mengeluarkan biaya sebesar Rp400.000 jika ingin merasakan sensasi terbang dengan paramotor di ketinggian hingga ratusan meter. Tentu hal itu akan jadi pengalaman yang tidak terlupakan. Seru banget. Ini pertama kali apa Iya, gimana? baru pertama kali. Gimana perasaannya pas di atas? Gak tahu. Gak bisa ngomong lagi ya, Mas. Seru pokoknya. Kalau- Awalnya takut, Terus? kayak apalagi pas baru mau terbang tadi kan, kayak mau nabrak itu. Di atas seru. Oke, siap. Jika belum berani terbang karena mental Anda masih takut, jangan khawatir. Ada instruktur profesional yang rata-rata juga merupakan atlet paramotor Lampung yang akan membantu dan mendampingi Anda terbang. Sebenarnya kita persiapan untuk seleksi prapon. Namun ini juga sembari latihan kita untuk menarik antusias daripada masyarakat yang haus akan hiburan dirgantara, maka kita combine. Jadi kita latihan untuk prapon sekaligus menghibur warga untuk paramotor. Gitu. Peminat terbang dengan paramotor di Pantai Keduwarna terus meningkat. Selain wisatawan lokal, pengunjung ada yang datang dari luar Lampung. Jika ingin menginap di Pantai Keduwarna, juga tersedia tenda untuk menikmati matahari terbit dan terbenam loh. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.